Hai, halo. Perkenalkan, nama aku Alena. Dan hari ini aku bakalan ngebahas tentang mental health. Kalian pasti udah gak asing dong sama kata mental health. Kalian tahu gak sih kalau misalkan mental health itu penting banget buat kita? Tahu gak seberapa banyak orang-orang yang mental health-nya keganggu, bahkan sampai melakukan bunuh diri? Dan berdasarkan data yang ada dari Litbangkes tahun 2016, ada sekitar 47,7% orang atau setara dengan 1.800 per tahun dan 5 orang per hari yang melakukan bunuh diri. Dan itu baru di Indonesia loh. Banyak ya. Nah, selain itu, ternyata berdasarkan data yang ada, hanya ada 1.053 tenaga profesional. Dan jika dikalkulasikan, hanya ada sekitar 1 tenaga profesional untuk menangani kurang lebih 250 pasien. Yang artinya kita masih sangat minim tenaga profesional yang dapat menjangkau para penderita secara merata. Terus, tahu nggak sih kalau misalkan pandangan masyarakat tentang mental health itu masih sangat tabu. Bahkan sampai ada kasus tentang diskriminasi mental health ini loh. Nah, yang seharusnya bisa kita bantu untuk pulih malah nggak dapet gitu loh. Maksudnya nggak dapet dukungan gitu. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang mental health itu juga sangat minim, yang akhirnya menyebabkan masyarakat itu menjadi lebih tidak aware dan bahkan menggampangkan atau menyepelekan. Kemudian juga banyak yang melakukan self-diagnose loh tentang keadaan mereka. Makanya dari itu penting banget buat kita untuk lebih aware dan lebih peka terhadap mental health diri kita dan orang lain. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita terapin untuk meningkatkan kepedulian mental health. Nah, hal itu bisa kita lakuin untuk melakukan ke diri kita sendiri. Maksudnya buat meningkatkan mental health diri kita dulu gitu. Misalkan nih, kita tuh lebih mencintai diri kita. Kita meluangkan waktu untuk diri kita, bersyukur, beristirahat, dan melakukan kegiatan positif lainnya. Selain itu, untuk orang lain nih, kita bisa misalnya mendengarkan mereka, mensupport mereka, memahami keputusan yang mereka ambil, memahami atau mengerti keputusan yang mereka pilih gitu. Nah, kebetulan aku dan kelompok aku punya suatu gagasan untuk membuat suatu komunitas membership yang bernama Akasa. Akasa artinya aku, kamu, bisa. Yang dimana ada harapan yang kedepannya untuk lebih baik. Nah, di dalam komunitas membership Akasa ini akan memiliki berbagai kegiatan positif dan menyenangkan bersama anggota lainnya. Jadi sistemnya gimana sih? Nah, sistemnya itu seperti ruang terbuka untuk anggota melakukan berbagai kegiatan positif. Seperti misalkan kita juga menyediakan layanan psikolog atau psikiater. Misalkan juga berolahraga bersama, meditasi, masak, cicat atau ngobrol-ngobrol santai, kemudian ada ruang diskusi, layanan call 24 jam untuk sesi curhat. Nah, terus juga semua itu yang ada di sana bertujuan untuk membantu permasalahan, khususnya masalah kesehatan mental di Indonesia. Nah, tentunya diharapkan Akasa bisa tersebar luas dan semakin besar ke seluruh Indonesia, karena dengan adanya membership Akasa ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas mental masyarakat khususnya di Indonesia. Pergi ke pasar membeli ikan buntal, pulangnya membeli susu sapi perah, bersama menjaga kesehatan mental demi masa depan Indonesia yang cerah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Alena Michelle, saya izin mundur diri. Terima kasih, sampai jumpa.